Bab 1611. Bagaimana ini mungkin? Itu tidak bisa disimpan kembali ke ring bela diri. Harry malu. Sepertinya begitu cahaya muncul dari bola batu, kita tidak bisa menyimpannya kembali di ring bela diri. Jack, di sisi lain, juga tersenyum pahit. Sepertinya kita hanya bisa membawanya kemana-mana. Setelah dia berbicara, mereka terbang keluar sambil masing-masing membawa satu bola batu. Jack, bagaimana dengan orang-orang dari keluarga Chanmore? Nash tidak tahu apakah dia harus mengizinkan orang-orang dari keluarga Chanmore masuk. Banyak tuan dari keluarga putih berada di luar dan mereka berada di langit, mengurus pesanan. Jelas, anggota pasukan lain tidak diizinkan masuk tanpa izin dari Nash dan Jack. Selain itu, beberapa pasukan membawa cukup banyak orang bersama mereka. Mereka tidak hanya membawa mereka yang berada di tingkat dewa sejati tetapi juga mereka yang berada di tingkat setengah dewa. Jack memikirkannya dan berkata, "Sudahlah, kita akan dianggap sebagai orang yang pelit jika kita tidak mengizinkan salah satu dari mereka masuk." Dia memandang orang-orang dari keluarga putih yang ada di sini untuk membuat laporan sebelum berkata, "Bagaimana dengan ini? Umumkan bahwa pasukan yang pergi ke Pulau Angin Hitam bersama kami diberi kuota 20 paks jika mereka ada di sini untuk berkunjung. Seperti yang kami janjikan sebelumnya. Yang lain bisa tinggal di luar atau beristirahat di tanah kosong di kaki gunung. Adapun mereka yang tidak mengikuti kami ke Black Windy Island, seperti keluarga Chanmore, mereka hanya diberi 3 kuota jika mereka ingin mengunjungi kita. Adapun keluarga Hemperley, 20 orang diizinkan masuk karena mereka dianggap sebagai aliansi kita." "Baiklah, Tuan Muda." Para pemuda itu saling memandang sebelum terbang keluar. Nash juga mengangguk puas setelah mendengar apa yang dikatakan Jack. Cara Jack menangani ini sangat baik. Mereka tidak hanya akan menghindari menyinggung pasukan yang tidak mengikuti mereka ke Pulau Black Windy tetapi orang-orang itu juga diberi kuota untuk masuk dan melihat situasinya. Adapun pasukan yang mengikuti mereka ke Pulau Angin Hitam, 20 orang dari setiap keluarga diizinkan masuk. Ini akan memberi mereka rasa superioritas dan orang-orang itu akan senang karenanya. Tuan Muda Jack, bagaimana dengan Sekte Kejelasan Tertinggi dan Sekte Elang Terbang? Hanya 3 orang yang diizinkan masuk jika mereka ada di sini. Adapun Sekte Langit Awan, saya rasa mereka tidak berani datang. Titus segera teringat sesuatu. Dia berjalan dan mengingatkan Jack. Jack merasa malu. "Aku hampir lupa tentang mereka. Orang-orang dari Sekte Langit Awan tidak akan berani datang karena mereka akan dianggap bunuh diri jika mereka datang. Adapun Sekte Kejelasan Tertinggi dan Sekte Elang Terbang, mereka masing-masing memiliki 1 bola batu. Mereka juga menunggu bola batu mereka karena lebih baik mempelajari ke-7 bola batu itu bersama-sama. Jelas tidak cocok jika mereka juga diberi kapasitas 3 orang dan saya khawatir mereka tidak akan senang karenanya. Kurasa kita bisa memberi mereka kapasitas masing-masing 20 orang. Bagaimana menurutmu?" Titus segera merekomendasikannya. Jack mengangguk. "Baiklah, pengurus rumah tangga Titus, tolong bantu saya memberi tahu mereka. Sungguh bukan ide yang baik untuk tidak memperlakukan kedua klan kuno ini sama seperti yang lain." "Haha, Tuan Muda Jack, kamu terlalu sopan. Kami adalah keluarga, tidak ada yang merepotkan." Titus tertawa ketika dia terbang menuju pintu masuk gunung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa putra tidak sah dari keluarga putih yang dia dan cucunya, Beth, cari akan tumbuh begitu pesat dalam waktu sesingkat itu. Sekarang, bahkan anggota klan kuno lainnya harus memperhatikan ekspresi wajah Jack ketika mereka berbicara. Orang-orang muda itu segera terbang keluar dan melihat tuan dari keluarga Chanmore. "Tuan Zakari, Tuan Muda kami telah memberikan perintahnya. Orang-orang Anda tidak mengikuti kami ke Pulau Angin Hitam atau tidak memiliki kesepakatan dengan Tuan Muda kami sehingga Anda tidak dapat dianggap sebagai aliansi yang bersahabat. Orang-orang Anda turun gunung atau istirahatlah di alun-alun di sana. Namun, karena kamu di sini untuk mengunjungi kami akan mengizinkan 3 orang masuk dan melihat-lihat." Penatua keempat, yang berdiri di sana untuk menjaga ketertiban, juga berkata sambil tersenyum. "Itu benar. Karena kamu di sini hanya untuk berkunjung, tidak perlu terlalu banyak orang untuk masuk. Cukup bagus bahwa kalian bertiga diizinkan masuk. Diskusikan di antara kalian sendiri dan lihat 3 yang mana yang akan masuk." Bab 1612. Setelah mendengar ini, anggota keluarga Chanmore menjadi malu sementara hati mereka dipenuhi dengan penyesalan.
Jika mereka memilih untuk berteman dengan keluarga putih dan mengikuti mereka ke Pulau Angin Hitam, mereka akan masuk ke buku bagus keluarga putih. Maka mereka tidak akan diperlakukan berbeda. Namun, keluarga White cukup baik untuk mengizinkan 3 anggota keluarga mereka masuk dan mengamati. Tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan jika keluarga kulit putih tidak memberi mereka wajah dan meminta mereka pergi. Bagaimanapun, mereka tahu tentang kekuatan tempur yang kuat yang mampu memusnahkan 4 keluarga. Poin paling penting adalah bahwa keluarga putih tidak menderita kerugian besar dalam pertempuran itu. Terima kasih, terima kasih. Kami puas bahwa 3 orang kami diizinkan masuk. Sedikit senyuman segera muncul di wajah Guru Zakari. Dia memikirkannya dan berkata, bagaimana dengan ini? Saya akan masuk dengan penatua pertama dan penatua kedua. Yang lain hanya bisa menunggu di tanah kosong di bagian bawah gunung. Ya, Tuan keluarga. Yang lain segera memimpin orang-orang mereka dan terbang menjauh. Mereka tahu bahwa keluarga mereka hanya memiliki 3 tuan di tahap puncak tingkat dewa sejati, jadi yang terbaik adalah jika mereka bertiga masuk bersama. Saat anggota keluarga Chanmore bersiap untuk memasuki keluarga putih, sekelompok besar anggota keluarga Cabello juga bergegas. Ketika Alejandro melihat bahwa anggota keluarga Chanmore telah turun untuk beristirahat dan hanya 3 yang siap untuk masuk. Alejandro juga mengerutkan kening karena sepertinya hanya mereka bertiga yang diizinkan masuk. Pada saat ini, Titus juga terbang dan memberitahu penatua keempat tentang situasi yang dikatakan Jack sebelumnya secara pribadi sebelum terbang. Salam, Tuan Cabello, sudah lama sekali. Haha, penatua keempat tertawa ketika dia memberi isyarat dengan sopan kepada pihak lain dengan tangannya. Kami kebetulan melihat efek aneh muncul di langit di sini jadi kami datang untuk melihatnya. Kami ingin bertanya pada Tuan Muda Jack apakah mereka menemukan sesuatu. Alejandro juga memberi isyarat sopan dengan tangannya. Dia kemudian bertanya lagi. Aku ingin tahu apakah anggota keluarga Cabello juga diberi kapasitas 3 orang untuk masuk dan melihat-lihat. Haha, Tuan Cabello, situasinya berbeda untuk keluarga Cabellomu karena keluargamu adalah aliansi persahabatan kami dan kalian telah membuat kesepakatan dengan kami sebelumnya. Tuan muda kami telah mengatakan bahwa kapasitas 20 orang diperbolehkan untuk pasukan sepertimu, keluarga sehingga Anda bisa masuk untuk melihat atau mempelajari barang-barang itu. Penatua keempat mulai tertawa dan berkata kepada Alejandro. Haha, baiklah. 20 paks. 20 paks sudah banyak. Kevin mulai tertawa keras setelah mendengar ini. Sepertinya meminjam buku tebal kuno kepada Jack sebelumnya adalah pilihan yang sangat bijaksana. Selain itu, dia juga sangat membantu mereka selama pertempuran. Anggota keluarga kulit putih benar-benar tahu bagaimana membalas kebaikan seseorang dengan rasa terima kasih. Ini bagus. Apakah itu berarti kita diizinkan masuk juga? Daniela, Helena, dan yang lainnya juga tersenyum bahagia. Jika mereka hanya diberi 3 kuota seperti keluarga Chanmore, mereka tidak akan diberikan kesempatan untuk masuk bersama anggota keluarganya. Namun, mereka diberi kuota 20 paks. Sudah cukup bagi mereka, 3 bunga emas, para tetua lainnya, dan ayah mereka untuk masuk bersama. Jack adalah pria muda yang baik. Bab 1613. Alejandro memiliki ekspresi bangga di wajahnya saat dia langsung merasa bahwa dia 1 tingkat lebih baik daripada Zaharis. Dia segera mulai memilih orang untuk masuk bersamanya. Setelah dia selesai membuat pilihannya, dia meminta yang lain untuk beristirahat di ruang kosong di bagian bawah gunung. Anggota keluarga Chanmore sangat iri ketika mereka melihat bahwa keluarga Cabello memiliki kuota 20 orang. Anggota keluarga Hemperly juga segera tiba. Mereka juga senang ketika mengetahui bahwa 20 orang mereka juga diizinkan masuk. Semakin banyak pasukan tiba. Keluarga bangsawan kelas 2 atau 3 yang mengikuti keluarga Hun ke Bright Snow Mountain menyesali keputusan mereka ketika mereka mengetahui bahwa mereka hanya diberi kapasitas 3 orang. Adapun pasukan yang mengikuti keluarga putih ke Pulau Angin Hitam, mereka langsung merasa bahwa mereka berada di posisi yang jauh lebih tinggi daripada pasukan lain ketika mereka tahu bahwa mereka memiliki kapasitas 20 orang. Pada saat ini, banyak orang berdiri di puncak gunung di kejauhan dan melihat situasi di kediaman putih. Ini tidak lain adalah orang-orang dari Cloud Sky Sect. Ada 5 berkas cahaya sekarang. Sepertinya cahaya ini berasal dari bola batu. Namun, aku tidak melihat ada orang yang terbang ke arah berkas cahaya itu. Artinya,
berkas cahaya ini tidak mampu membantu orang untuk menerobos ke tingkat dewa tertinggi. Joel perlahan menebak setelah mengamati selama beberapa waktu. Lily, yang berada di samping Joel, berkata, ada satu bola batu untuk setiap area berbahaya. Sepertinya akan ada 7 sinar cahaya pada akhirnya. Sepertinya orang-orang dari Sekte Kejelasan Tertinggi dan Sekte Elang Terbang tidak di sini, tapi saya pikir mereka akan segera tiba. Sayangnya, kami gagal merebut bola batu itu. Jika tidak, kami akan diizinkan pergi dan anggota keluarga kulit putih akan merindukan kami untuk mengambil bola batu itu agar kami bisa belajar bersama. Joel mengepalkan tangannya dan berkata dalam suasana hati yang buruk. Ini semua karena orang-orang dari Sekte Raja Ilahi. Mereka tercela karena mereka diam-diam pergi ke 3 daerah berbahaya sebelum orang lain dan mendapatkan 3 bola batu. Jika mereka pergi ke satu daerah yang kurang berbahaya dan meninggalkan satu untuk kita tidak akan berada dalam posisi pasif seperti ini sekarang. Kita tidak akan kehabisan pilihan dan hanya bisa melihat dari jauh sementara yang lain sedang mempelajari barang-barang di dalamnya. Itu benar, akan merepotkan jika orang-orang di dalam menerobos ke tingkat dewa tertinggi setelah mereka berhasil menyelesaikan penelitian mereka. Kami tidak memiliki cara untuk terburu-buru saat ini karena banyak pasukan mematuhi kata-kata Jack, meneliti bola batu bersama-sama pada saat ini. Kekuatan yang memiliki bola batu pasti akan berdiri di depan yang sama. Jika kita berani menyerbu sekarang, mereka pasti akan bekerja sama untuk membunuh kita. Seorang lelaki tua dari Cloud Sky Sekte berkata dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Di hutan di atas gunung lainnya, anggota Aula Kerajaan Ilahi juga telah tiba saat mereka melihat ke depan dari jauh. Tuan Aula, sepertinya sudah ada 5 bola batu. Jika itu masalahnya, akan ada 2 bola lain dan 7 sinar cahaya akan muncul. Penatua Mosley melihat ke depan dan berkata setelah dia memikirkannya. Haruskah kita mengirim seseorang untuk berlama-lama di antara pasukan lain dan melihat apakah kita bisa mengetahui berita apapun? Kita akan menunggu di sini dan melihat bagaimana kelanjutannya. Yang lain di luar dan mereka juga tidak tahu seperti apa situasi di dalam. Kita akan tinggal di sini dan melihat bagaimana kelanjutannya. Matthew memikirkannya dan akhirnya memutuskan. Pada saat ini, sekelompok orang terlihat terbang menuju kediaman putih dari jauh. Anggota Sekte Kejelasan Tertinggi ada di sini. Beberapa orang berseru setelah mereka melihat lebih dekat. Bab 1614. Anggota Sekte Kejelasan Tertinggi segera bertanya tentang situasi di dalam setelah mereka tiba. Namun, mereka jelas tidak akan mendapatkan berita apapun dari Penatua keempat. Pada akhirnya, anggota Sekte Kejelasan Tertinggi juga menemukan tempat untuk beristirahat. Adapun Master Sekte mereka, dia dan 19 master lainnya dengan kecakapan bertarung yang tinggi berjalan perlahan menuju aula di depan mereka. Bagaimana situasinya sekarang? Master Sekte dari Sekte Kejelasan Tertinggi segera bertanya setelah dia melihat apa yang sedang terjadi dan matanya dipenuhi dengan harapan. Haha, kami sudah melihatnya selama beberapa waktu tapi kami tidak menyadari apapun. Kami menyentuh berkas cahaya ini dengan tangan kami dan itu hanya berkas cahaya biasa. Kami tidak bisa meningkatkan kekuatan bertarung kami melalui berkas cahaya ini, lampu. Harry tertawa dan berkata kepada Master Sekte dari Sekte Kejelasan Tertinggi, Aureole. Jack, sebaliknya, berkata, kami menunggu kalian sekarang dan kami ingin tahu apakah ada hal lain yang akan terjadi setelah ke-7 bola batu itu menyala. Selain kalian, kami sedang menunggu anggota Flying Sekte Elang juga. Bagaimana cahaya keluar dari bola batu? Aureole tidak ragu-ragu dan bertanya dengan rasa ingin tahu setelah dia melihat bola-bola batu ini. Jack dan yang lainnya segera memberitahu mereka tentang langkah-langkah spesifik. Seberkas cahaya segera muncul di garis pandang semua orang yang hadir. Ada 6 berkas cahaya sekarang. Apakah kalian menemukan bahwa ada sedikit fluktuasi pada berkas cahaya ini dan mereka berbeda sekarang? Segera, seseorang menemukan beberapa kelainan dan segera berkata, iya, jika kita tidak melihat dengan hati-hati, kita tidak akan menyadari fluktuasinya. Aku ingin tahu apakah perubahan yang lebih besar akan terjadi setelah bola batu terakhir menyala. Nash juga sangat bersemangat, karena sudah ada beberapa reaksi setelah seberkas cahaya muncul dari bola batu ke-6. Semua orang mulai menantikan kedatangan bola batu terakhir. Tuan Sekte dari Sekte Elang Terbang tiba dengan anggota klan kuno mereka. Sama seperti semua orang menantikannya, suara seorang pria dari keluarga putih bisa terdengar di pintu masuk. Segera,
Di bawah pengawasan orang banyak, Griffin perlahan berjalan dengan 19 master dari klan kuno mereka. Saya menemukan bahwa tampaknya ada sesuatu yang aneh tentang berkas cahaya di sini ketika saya berada di pintu masuk sekarang. Tampaknya ada beberapa fluktuasi. Apakah kalian berhasil mempelajari sesuatu? Saya awalnya berencana untuk pergi ke Sekte Raja Ilahi untuk meneliti bola batu. Namun, sebelum waktu yang disepakati tiba, saya melihat seberkas cahaya muncul ke arah keluarga putih dan bahkan ada 2 dari mereka. Oleh karena itu, kami bergegas. Griffin segera bertanya kepada orang banyak setelah dia masuk. Haha, apa yang kami sadari adalah apa yang kamu lihat sekarang. Kami sedang menunggumu untuk mengeluarkan bola batu milik Sekte Elang terbangmu sekarang. Harry tertawa dalam hati. Bagaimana cahaya ini muncul? Kalian benar-benar hebat. Kami telah mempelajarinya selama berhari-hari tetapi kami gagal mendapatkan petunjuk apapun. Griffin mulai tersenyum pahit. Haha, ini semua berkat Tuan Muda Putih dan Tuan Muda Hemperly. Merekalah yang menemukan ini. Harry tertawa sebelum memberitahu Griffin langkah-langkahnya secara rinci. Griffin segera mengeluarkan bola batunya dan meletakkannya di samping bola lainnya. Dia kemudian mengaktifkan Qi-nya dan mulai secara proaktif menyuntikkan Qi-nya ke dalam bola batu yang dia peroleh. Seiring berjalannya waktu, semua orang menjadi semakin gugup. Alasannya, sesuatu yang berbeda telah terjadi setelah pancaran cahaya ke-6 muncul. Mereka tidak tahu bagaimana situasinya setelah seberkas cahaya terakhir muncul dan jika sesuatu yang berbeda akan terjadi. Bab 1615. Semoga, akan ada semacam petunjuk yang memungkinkan kita untuk langsung menerobos ke tingkat dewa tertinggi. Bahkan Master Sekte dari Sekte Kejelasan Tertinggi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dengan erat. Sebagai Master Sekte superior dari klan kuno, dia selalu tegas tidak peduli seberapa serius masalahnya. Namun, dia benar-benar gugup kali ini. Bersenandung. Akhirnya, seberkas cahaya lain muncul dan ketujuh sinar lampu dengan warna berbeda tampak sangat indah saat mereka melesat ke langit. Ada 7 balok, 7 balok. Banyak orang di luar aula menyaksikan adegan itu. Mereka yang sedang beristirahat di lantai segera berdiri. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam aula, hati mereka dipenuhi dengan antisipasi atau spekulasi. Ada 7 berkas cahaya. Di puncak gunung yang jauh, para anggota dari Cloud Sky Sect dan Hall of Divine Royal merasakan tarikan di hati mereka. Namun, tidak ada yang berani bergerak karena mereka tidak tahu apa situasi di dalam UAS. Ada 7 sinar cahaya dan fluktuasinya jauh lebih kuat. Namun, sepertinya tidak ada yang istimewa terjadi. Di aula pertemuan besar, semua orang menatap 7 bola batu di depan mereka. Seolah-olah mereka takut bahwa beberapa barang berharga akan terlepas dari bola batu pada detik berikutnya dan seseorang akan merebutnya jika mereka terganggu selama sepersekian detik. Bersenandung. Sinar lampu bersenandung dan pada akhirnya, berkumpul bersama. Apa yang terjadi? Pada saat ini, penatua pertama dari keluarga Cabello merasakan daya serap yang kuat menarik cincin bela diri yang ada di jarinya. Lampu-lampu ini sepertinya tertarik dengan cincin bela diri saya. Kevin melihat cincin bela dirinya dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa daya serapnya semakin kuat. Dia juga sangat gugup pada saat itu dan tidak tahu harus berbuat apa. Sepertinya tidak ada yang istimewa dengan cincin bela diri Anda ini. Mengapa cincin itu tertarik pada cincin bela diri Anda? Alejandro mengerutkan kening karena dia juga sama bingungnya. Lepaskan cincin bela diri Anda sekarang dan mungkin berjalan menuju kekuatan penyerap. Atau mungkin ada beberapa item di cincin bela diri Anda yang membuat 7 bola batu ini tertarik. Mengapa Anda tidak mengeluarkan semua item di dalam cincin bela diri? Jack memikirkannya sebelum menyarankannya kepada Kevin. Baik, Kevin sangat gugup karena hal yang tidak diketahui itu menakutkan dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia segera mengubah pikirannya dan mengirim semua item di cincin bela dirinya terbang keluar setelah dia selesai berbicara. Saat berikutnya, semua item lainnya jatuh ke tanah dan cincin bela diri tidak lagi diserap oleh kekuatan aneh. Hanya buku tebal kuno yang terbang dan langsung menuju sorotan cahaya. Itu buku kuno itu. Kevin menarik napas dalam-dalam setelah dia melihat. Selama ini, dia selalu merasa bahwa buku tebal kuno ini ada hubungannya dengan menerobos ke tingkat dewa tertinggi karena mencatat begitu banyak pil tingkat tinggi, obat pil, rumput berjiwa, dan lain-lain yang tidak pernah terdengar. Karenanya, dia selalu memperlakukannya seperti barang berharga.
Pada akhirnya, dia menemukan bahwa petunjuk untuk menembus ke tingkat dewa tertinggi tidak ada hubungannya dengan buku tebal kuno. Sebaliknya, 7 bola batu yang ditemukan di 7 bahaya itulah yang terkait dengannya. Namun, dia terkejut menemukan bahwa buku tebal kuno itu masih bukan barang sederhana karena masih sangat terhubung dengan tingkat dewa tertinggi. Bab 1616. Itu buku kuno itu. Jack sama terkejutnya ketika melihat situasinya. Dia juga telah membaca buku tebal itu, dan meskipun dia hanya menghabiskan beberapa hari untuk membacanya, tidak ada yang istimewa dari buku itu selain dari beberapa rumput yang bersemangat di antara yang lainnya. Tak disangka, setelah meneliti 7 bola batu ini dalam jangka waktu yang lama, pancaran cahaya 7 bola batu yang dilepaskan ini mampu menarik buku kuno ini. Semua orang terkejut ketika buku tebal kuno itu terserap. Itu terbang di atas berkas cahaya dan tetap mengambang di sana. Segera, cahaya kemasan menyinari buku tebal kuno itu. Meneguk, orang-orang di sekitarnya menjadi sunyi, sedemikian rupa sehingga suara orang yang menelan ludah bisa terdengar. Itu sangat sunyi. Semua orang bertanya-tanya apakah sesuatu akan terjadi pada detik berikutnya. Segera, sinar itu menghilang tanpa petunjuk. Ketujuh bola batu itu sekali lagi memulihkan keadaan normalnya saat buku kuno itu jatuh ke tanah. Suara mendesing. Master Sekte dari Sekte Elang Terbang adalah yang tercepat. Dia bergegas maju dalam sekejap dan mengambil buku tebal kuno itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Anggota pasukan lain segera mengepungnya, takut dia melarikan diri. Griffin tersenyum malu ketika dia menyadari apa yang terjadi. Jangan takut, semuanya. Aku hanya ingin melihat dan melihat apakah ada perubahan pada buku tebal ini. Haha, buku tebal kuno ini milik saya, Tuan Griffin. Mengapa Anda harus begitu cemas ketika saya bahkan tidak terburu-buru? Kevin tersenyum dingin sambil melanjutkan, ada banyak tuan dari keluarga yang berbeda di sini. Apakah Anda pikir anggota Sekte Elang Terbang Anda dapat melarikan diri setelah Anda mengambil barang ini? Anda dan orang-orang Anda mungkin dapat lari jika ini terjadi sejak lama, melarikan diri dengan kecepatan tercepatmu, tetapi akan terlalu mudah jika Tuan Muda Jack ingin membunuhmu sekarang, kan? Tidak ada yang bodoh, dan mereka tahu Griffin belum terbiasa dengan situasi saat ini. Dia masih berpikir bahwa 4 klan kuno masih tinggi di atas, jadi dia ingin mengambil buku kuno itu dan melihat apakah itu semacam teknik seni bela diri. Jika itu adalah teknik seni bela diri, ada kemungkinan orang ini akan segera bertarung dengan 19 orang lain dari klan kunonya. Sayangnya, banyak hal telah berubah dari sebelumnya. Griffin tersenyum lagi sebelum membuka buku tebal kuno itu. Kemarilah. Ayo, mari kita pelajari bersama. Jack, Kevin, dan yang lainnya saling bertukar pandang sebelum mereka berkumpul di depan. Semua 7 sinar cahaya telah menghilang. Hall Master, kita tidak tahu seperti apa situasinya sekarang. Haruskah kita buru-buru masuk untuk melihatnya? Usul seorang lelaki tua dari Aula Kerajaan Ilahi kepada Matthew setelah ketujuh berkas cahaya itu menghilang. Jika ada beberapa barang berharga. Sudut mulut Matthew berkedut beberapa kali setelah dia mendengar ini. Dia sangat ingin masuk, tetapi ada begitu banyak master dari daratan di sana. Itu seperti menandatangani surat kematiannya bahkan jika lebih banyak orang datang, apalagi anak buahnya sendiri di sana. Bab 1617. Matthew mengepalkan tinjunya dan dengan enggan menjawab, mari kita tunggu dan lihat. Kita akan gila jika kita bergegas sekarang. Mari kita lihat seperti apa situasinya nanti. Demikian pula, Joel dan yang lainnya dari Cloud Sky Sekte juga bingung karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Namun, mereka hanya bisa menunggu dalam keadaan siaga. Di sisi lain, Jack dan yang lainnya menatap buku tebal kuno itu saat mereka mulai membacanya. Obat pil dan informasi tentang pil telah menghilang. Setelah membolak-balik beberapa halaman buku tebal kuno itu, ekspresi terkejut tertulis di seluruh wajah Kevin. Dia kemudian terus berkata, apa yang tertulis di atasnya. Semua orang mulai melihatnya bersama-sama, dan mereka semua tampak terkejut setelah mereka memeriksanya. Ya ampun, tercatat dalam buku tebal ini bahwa ada banyak Qi di bumi ini bertahun-tahun yang lalu, dan banyak yang telah menembus ke tingkat dewa tertinggi. Bahkan ada tingkat kecakapan bertarung lain dan dikenal sebagai penembus jiwa. Level penembus dewa dan jiwa tertinggi dibagi menjadi 9 kelas, dari kelas 1 hingga kelas 9. Selain itu,
Orang-orang di tingkat dewa tertinggi dapat hidup hingga 200 tahun sementara orang di tingkat penembus jiwa dapat hidup hingga 500 tahun. Kevin menarik napas dalam-dalam ketika dia membaca ini dan sangat terkejut. Ya Tuhan, tingkat dewa tertinggi seharusnya sangat menakutkan. Keberadaan seperti apa yang akan menjadi tingkat penetrasi jiwa? Selain itu, seseorang yang berada di tingkat penetrasi jiwa dapat hidup selama 500 tahun. Ya ampun, 500-an tahun. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dari keluarga Tudor sangat bersemangat hingga matanya menjadi merah. Jika dia diberi kesempatan untuk mencapai tingkat dewa tertinggi atau mencapai tingkat penetrasi jiwa, dia bisa hidup setidaknya selama 400 tahun. Memikirkannya memenuhinya dengan harapan. Dia sudah berusia 70 tahun, dan jika dia gagal menerobos, kematian adalah satu-satunya akhir yang tersisa baginya meskipun dalam keadaan sehat. Dia tidak akan bisa hidup lama. Setelah dia menghela nafas dengan gembira, dia segera berkata kepada Jack dan yang lainnya, "Bos, tolong lihat dengan cepat dan lihat apa yang tertulis di belakang. Apakah ada kekuatan bertarung lainnya?" Jack tersenyum pahit sebelum melanjutkan membalik buku itu. Setelah melihatnya sebentar, dia berkata, "Saya pikir Qi di bumi ini pasti beberapa kali lebih banyak di masa lalu dibandingkan dengan saat ini. Dari catatan, banyak yang telah memasuki tingkat penetrasi jiwa, tetapi untuk menerobos ke tingkat penetrasi jiwa, seseorang membutuhkan banyak Qi. Mereka membutuhkan pil kelas 3 atau rumput spiritual kelas 4 untuk menyediakan cukup Qi untuk membantu mereka menembus level itu. Jika itu masalahnya, bumi kita memiliki rumput roh kelas 3 dan 4 bertahun-tahun yang lalu. Pasti juga ada cukup banyak barang seperti itu. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu banyak orang menerobos ke tingkat penetrasi jiwa?" Sembur lelaki tua itu pada penjelasan Jack. Melody Lawson juga mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, namun, di mana para master itu bertahun-tahun yang lalu? Apakah mereka semua sudah meninggal? Mengapa kita bahkan tidak bisa melihat rumput semangat kelas 3, apalagi rumput semangat kelas 4? Jika mereka yang berada di tingkat penetrasi jiwa sudah mati setelah waktunya habis, apakah ini berarti 500 tahun atau mungkin lebih lama lagi? Ya, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, Qi di bumi ini telah menipis, dan tidak diketahui kemana orang-orang yang disebut master itu pergi. Jack memasang ekspresi serius, bagaimana dengan di belakang? Apakah ada yang tertulis di belakang? Desak Titus yang penasaran pada Jack dan yang lainnya. Mereka semua ingin tahu apa yang terjadi. Kemana perginya para master sebelumnya? Apakah mereka masih memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat dewa tertinggi? Jack sekali lagi melihat dan berkata, "Catatan di sini mengatakan bahwa orang-orang kita ditinggalkan oleh orang lain karena alasan yang tidak diketahui. Tuan-tuan yang telah menembus ke dalam apa yang disebut alam penembus jiwa menghilang dalam waktu singkat. Namun, beberapa orang melihat bahwa beberapa master di tingkat penembus jiwa pergi ke arah hutan berkabut." Bab 1618. Hutan berkabut. Banyak orang tercengang ketika mendengar istilah itu. Hutan berkabut adalah tempat yang sangat istimewa, dan meskipun tidak terlalu berbahaya, banyak orang gagal keluar setelah memasuki hutan. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin sulit untuk melarikan diri. Lebih penting lagi, terbang tidak mungkin setelah tiba di bagian yang lebih dalam dari hutan berkabut. Gaya gravitasi di daerah itu jelas berbeda dari dunia luar. Saat ekspresinya goyah dan gelap, dia menoleh ke Jack dan mengaku, Lance dan yang lainnya pergi ke hutan berkabut. Dia masih memiliki perasaan yang rumit terhadap Lance. Lagi pula, apa yang dilakukan Lily membuatnya malu, dan dia juga menghukum Lily. Tanpa diduga, Lily masih tetap tidak menyesal dan bekerja sama dengan keluarga Lagorio untuk melawan keluarga putih. Inilah alasan mengapa keluarga Lagorio tidak ada lagi. Namun, Lance tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, dan dia tidak tahu keseluruhan cerita, sehingga Nash tidak membenci Lance. Tentu saja, Lance dan orang-orang dari keluarga lain telah benar-benar menghilang setelah mereka pergi ke hutan berkabut. Ada kemungkinan besar bahwa mereka telah lama mati di dalam. Dia tidak menyangka bahwa tujuan akhir yang ditunjuk oleh ketujuh bola batu ini adalah hutan berkabut. Harry, dari Sekte Raja Ilahi, kemudian merekomendasikan, jika kita benar-benar kehabisan pilihan, mari kita tebang saja semua pohon di hutan. Juga, ada begitu banyak dari kita di sini, dan seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita untuk masuk dan melihatnya bersama.
Nash tersenyum pahit dan segera menyangkal gagasan Harry, sayangnya itu tidak akan berhasil. Semua orang tahu bahwa pohon-pohon di hutan berkabut sangat tua dan sangat besar. Tidak mudah untuk menebang pohon manapun. Yang paling poin penting adalah bahwa hutan ini sangat besar, dan bahkan jika orang-orang dari pasukan kami memasuki hutan, itu akan seperti melemparkan batu ke laut. Anda tidak akan tahu berapa lama Anda perlu menebang pohon. Poin yang paling penting bukanlah pohon-pohon dari hutan berkabut, itu kabut. Semakin dalam Anda pergi, semakin sulit untuk berjalan ke daerah tersebut. Jika Anda tidak sengaja tersesat, Anda tidak akan keluar. Titus juga mulai mengerutkan kening dan ekspresi gelap muncul di wajahnya. Saat sebuah pemikiran muncul di benaknya, Paul berkata kepada Jack dan yang lainnya, mari kita lihat bagian belakangnya, ya. Bukankah ada beberapa halaman lagi di buku tebal ini? Apakah ada hal lain yang tertulis di sana? Jack juga terus membalik buku kuno itu. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum dia berbicara lagi, dikatakan di sini bahwa seorang Master Absolut muncul di sini dan memiliki teknik seni bela diri untuk pelatihan yang ditinggalkan dari ayahnya. Dia memimpin banyak orang untuk menerobos ke tingkat dewa tertinggi, dan bahkan ada orang yang menerobos ke tingkat penetrasi jiwa. Pada akhirnya, dia mengumpulkan ketujuh bola batu sesuai dengan petunjuk yang ditinggalkan ayahnya, dan dia menemukan pintu masuk ke tempat suci sesuai dengan balok yang dilepaskan bola batu. Petik 2. Aureole semakin senang dengan apa yang dia dengar. Ini bagus. Sepertinya para master di masa lalu terpaksa meninggalkan tempat ini dan menuju ke tempat yang dikenal sebagai tempat suci bersama untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Tanah suci ini pasti tempat para master itu pergi, dan itu pasti jauh lebih baik dari tempat ini. Maksudku, kenapa lagi mereka ingin pergi ke tempat itu? Bab 1619. Ya, dan sepertinya salah satu master diam-diam tinggal di belakang untuk melatih teknik seni bela diri demi putranya, dan dia bahkan memberitahu putranya bagaimana menuju ke tempat itu. Dia hanya tidak berharap putranya memimpin banyak orang di sana. Tidak peduli apa itu, kami juga memiliki harapan untuk pergi ke sana sekarang karena kami memiliki berita ini dan 7 bola batu ini. Nash mengangguk, dan kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Semuanya, tolong ambil kembali bola batumu untuk diamankan. Jack segera berkata setelah dia menyadari pentingnya bola batu, dan kekuatan yang memiliki bola batu itu mengambil milik mereka. Jack sekali lagi melihat catatan di bagian belakang buku dan berkata, tidak banyak yang tercatat di bagian belakang buku tebal kuno itu. Sebuah peta dengan petunjuk arah ke hutan berkabut digambar di sana, dan perkiraan jalannya ada di sana. Dengan ini petunjuk, itu seharusnya tidak menjadi masalah jika kita mengikutinya. Haha, ini bagus. Kapan kita akan berangkat? Ayo pergi sekarang. Lagi pula, aku sudah membawa semua anggota keluargaku yang berada di level setengah dewa. Kenapa kita tidak pergi sekarang karena semua yang lebih besar pasukan ada di sini? Tuan keluarga dari salah satu keluarga bangsawan kelas 2, yang membuat kesepakatan dengan Jack dan yang lainnya, ingin segera pergi dengan tergesa-gesa. Itu terlalu mendadak. Selain itu, ada banyak pasukan atau pelatih kasual yang bergegas ke sini untuk menjadi penonton, alasan Jack. Selain itu, anggota Sekte Langit Awan pasti bersembunyi di suatu tempat di luar sana dan ingin melihat situasi di sini. Lagi pula, orang-orang yang hadir bukan satu-satunya yang melihat berkas cahaya itu. Kami akan mendengarkan saran Anda, Tuan Muda Jack. Selain itu, kami percaya bahwa Anda tidak akan meninggalkan kami dan mengabaikan kami. Tolong beritahu kami apa yang harus dilakukan, dan kami akan mengikuti instruksi Anda, jawab keluarga itu, master dari keluarga bangsawan kelas 2 secara mendalam. Bagaimanapun, mereka mengikuti keluarga putih ke Pulau Angin Hitam sebelumnya, dan Jack membuat perjanjian dengan semua orang sebelum mereka memasuki pulau itu. Dari apa yang mereka lihat, Jack adalah orang yang sangat dapat diandalkan karena dia mengizinkan mereka untuk masuk, mengamati, dan menganalisis sesuatu bersama-sama. Dia bahkan memberi mereka kapasitas masing-masing 20 orang, dan ini membuktikan bahwa Jack adalah orang yang menepati janjinya. Ya, Tuan Muda Jack. Beri kami perintah Anda, dan kami akan mendengarkan Anda. Semua anggota keluarga bangsawan kelas 3 memandang Jack sebagai pemimpin mereka. Ini menyebabkan anggota dari ketiga klan kuno yang hadir melotot karena malu. Bagaimana dengan ini, semuanya terjadi begitu tiba-tiba, dan aku juga sedang terburu-buru untuk melihat apa yang disebut tempat suci. Setelah kita keluar,
Jangan membicarakan situasi di sini dan katakan saja kita tidak menemukan apa-apa. Pelatih kasual dan penonton akan pergi saat itu. Berangkatlah dengan saudara-saudaramu setelah keluar, dan sekembalinya ke rumah, diskusikan di antara orang-orangmu untuk melihat berapa banyak orang yang harus dibawa dan bagaimana urusan di rumah harus diatur. Ingatlah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada anggota keluargamu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi begitu kita sampai di sana. Tidak ada yang tahu apakah kita bisa menerobos ke tingkat dewa tertinggi, kan? Kita akan berangkat 1 minggu kemudian dan berkumpul di luar Misty Forest sebelum memasuki hutan bersama, usul Jack kepada orang banyak. Baiklah, sudah diputuskan kalau begitu. Mari kita semua kembali, dan kita semua akan berangkat 1 minggu kemudian. Mari kita semua menunggu di luar hutan dan memasuki hutan berkabut bersama setelah semua orang tiba. Kita akan mengikuti petunjuk di peta dan menuju untuk tempat suci. Harry mengangguk saat dia berbicara, dan semua orang juga menyetujuinya. Bab 1620. Sejak Harry mengatakan ini, Aureole dan Griffin secara alami tidak berkomentar dan setuju sama sekali. Segera, para master di aula berjalan keluar satu demi satu. Mereka yang menunggu di luar telah menunggu sejak tadi, dan mereka semua ingin tahu apa yang terjadi di dalam. Mereka bahkan ingin tahu apakah ada yang berhasil menembus tingkat dewa tertinggi atau menemukan petunjuk tentang tingkat dewa tertinggi. Tuan Pavilion, bagaimana hasilnya? Bagaimana? Apakah kalian sudah menerobos? Tuan Pavilion, apakah Anda menerima berita tentang tingkat dewa tertinggi? Apakah ada petunjuk yang berguna? Saya melihat bahwa Anda semua memiliki senyum di wajah Anda, jadi pasti ada kabar baik, ya. Anggota Pavilion Raja dan Dewa yang tidak mengikuti mereka ke dalam segera berjalan ke depan dan bertanya dengan antisipasi ketika mereka melihat anggota mereka keluar. Tuan keluarga, bagaimana hasilnya? Anggota keluarga Cabello juga maju ke depan dengan penuh semangat saat antisipasi memenuhi mata mereka. Alejandro melihat ke kerumunan dan berkata, tidak ada yang keluar dari penelitian. Mari kita bicara lebih banyak ketika kita kembali. Apa, kamu tidak belajar apa-apa? Bahkan setelah semua itu, anggota keluarga Cabello merasa sedih setelah mendengar ini. Jika mereka gagal mempelajari apapun setelah mengumpulkan ketujuh bola batu untuk penelitian, akan lebih sulit lagi di masa depan untuk mempelajari apapun. Ayo, mari kita kembali sekarang. Alejandro melihat jauh dan memperhatikan beberapa kekuatan yang datang untuk melihat setelah mereka melihat heteromorfisme di mana mereka berada. Jack benar. Yang terbaik adalah mereka mencoba untuk tidak menonjolkan apa yang terjadi. Mereka harus meninggalkan tempat ini dan mengatur jumlah orang di rumah. 1 minggu seharusnya cukup untuk membuat pengaturan yang diperlukan. Paul memikirkannya dan berkata kepada Darcy, Ayah, kalian dapat kembali untuk membuat pengaturan terlebih dahulu. Saya akan terus tinggal di keluarga putih dengan penatua ketiga kami, dan saya akan mengikuti Tuan Muda Jack nanti. Kami tidak dapat kembali bersamamu karena aku takut kekuatan yang tidak memiliki bola batu, seperti Sekte Langit Awan dan yang lainnya, akan memikirkan rencana untuk mendapatkan milik kita. Lebih baik berhati-hati. Mereka tidak akan membuat kita kesulitan jika mereka tahu aku masih di keluarga putih dengan penatua ketiga kita. Kamu benar. Lebih baik jika kamu dan para tetua tidak kembali. Kalau begitu, kami akan pergi. Darcy mengangguk dan segera pergi bersama anak buahnya. Anggota klan dan keluarga kuno lainnya segera pergi bersama orang-orang mereka. Beberapa anggota keluarga bahkan dengan sengaja menggelengkan kepala dan mendesah keras sambil mengatakan bahwa mereka gagal menyadari apapun. Seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Pada saat itu, Joel dan yang lainnya yang telah menunggu beberapa lama di gunung seberang mulai mengerutkan kening. Aku ingin tahu seperti apa situasinya. Mengapa orang-orang ini mulai pergi? Lily agak khawatir ketika dia melihat ke depan mereka. Dia takut seseorang dari keluarga putih telah menembus ke tingkat dewa tertinggi. Bersabarlah. Aku sudah mengirim beberapa orang yang berpura-pura menjadi pelatih biasa ke sana. Mereka akan kembali sebentar lagi. Joel juga sangat cemas, tetapi tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menunggu dengan tenang. Setelah beberapa waktu, beberapa orang terbang kembali. Bagaimana? Apakah ada petunjuk? Apa yang mereka katakan? Semua orang bertanya dengan antisipasi setelah mereka melihat orang-orang itu kembali. Bersambung.